Alhamdulillah masih bersama Syiar Majelis Taklim Ramadan dan terima kasih masih di channel ini. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi. Saya persilakan yang ingin bertanya. Ibu berdiri? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Ustaz serta hostnya serta ketua-ketua Majelis Taklim yang sangat berbahagia pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibu Gami dari BKMT Kecamatan Kadia. Ya, yang saya mau tanyakan begini Pak, saya sangat tertarik sekali dengan penjelasan Bapak tadi. Ini kita sebagai Muslim, sebagai umat manusia, selain dari Nabi yang diberikan mujizat, kira-kira kalau kita sebagai umat yang melaksanakannya Ramadan, di bulan Ramadan, kira-kira tanda-tanda apa yang diberikan kepada kita, mujizat apa yang bisa kita diberikan di bulan Ramadan itu? Tanda-tandanya. Tanda-tanda apa dulu nih Bu? Tanda-tanda lapar, tanda-tanda haus. Tanda-tanda apa maksudnya? Tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan yang kemudian kira-kira siapa saja yang berhak untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Baik, terima kasih atas penjelasan kepada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung Ustaz pertanyaannya, nanti saya ini tulis. Ya. Oke, yang kedua silakan. Terima kasih Pak Ustaz bersama BKMT Kota, BKMT Kecamatan. Nama saya Haliman dari BKMT Nambo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin pertanyakan Pak Ustaz, masalah apa tadi Pak? Al-Quran dan Lailatul Qadar ini yang saya ingin pertanyakan Pak. Tadinya Lailatul Qadar ini berapa bulan Ramadan Pak? Karena yang pengetahuan saya dari zaman kita sejak kecil itu ini Lailatul Qadar ini yang pengetahuan saya 27 bulan di langit dan di situ mulai duduknya zakat Pak. Itu saja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya belum paham ini pertanyaannya. Ustaz paham? Ya, insyaallah. Nyambung dengan pertanyaan Ibu yang pertama. Oke. Kemudian yang ketiga silahkan Wahidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Wahidah dari Kecamatan Kadia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya mau pertanyakan tentang masalah di dalam Al-Quran itu, kita tahu pemahaman daripada pengertian Al-Quran itu apa dengan istilah. Dalam istilah pengertian Al-Quran itu ada yang namanya Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Yang dimaksud daripada mutawatir itu apakah dari segi kesinambungannya itu ayatnya ataukah maknanya? Itu saja mungkin Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagus-bagus pertanyaannya ya. Alhamdulillah. Ustadz, tidak usah saya ulang. Iya, silakan dijawab. Baik. Dari ketiga penanya ini ada dua penanya yang memiliki kesamaan berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Walaupun tadi Bu yang penanya pertama nanti juga bagaimana tanda-tandanya kita yang mendapati malam Lailatul Qadar itu ada penambahannya. Kaitannya dengan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu, dari banyak hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang itu, memang rata-rata ini kisi-kisinya. Kalau ibaratnya orang di sekolah itu, bu guru itu kalau mau kasih ulangan anak muridnya biasa dikasih kisi-kisi dulu. Ya, biasa kisi-kisi itu berarti mendekati kebenaran. Ya, tetapi tidak ada kejelasan. Kan kalau anak-anak dapat kisi-kisi bro, bukan itu soalnya kan?
baru kisi-kisinya. Ya, baru bayangannya kira-kira seputar itu. Dan itu memang pertama disebutkan di 10 Ramadan terakhir. Nah, 10 itu kan mulai dari malam 21, 22 sampai nanti yang mumpanya tahun ini 30 hari puasanya, maka malam ke-30 masuk juga di dalamnya. Tapi nanti kisi-kisinya diturunkan lagi dalam indikator yang lebih jelas. Yaitu carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir yang diganjilnya. Ya kan? Berarti 21, 23, 25, 27, 29, 31 nggak ada. Jadi puasa itu hanya adanya 29 atau 30. Ya. Iya. Kalau kalender Masehi ada yang sampai tanggal 31. Tapi kalau kalender Hijriah itu adanya hanya 29 dan 30. Nah, pertanyaan saya sebelum bisa lanjut, bagaimana kalau awal puasanya itu berbeda-beda? Ini nanti nyambungnya. Terus nyambungnya dengan pertanyaannya Ibu tadi. Bagaimana cara kita memastikan Ustaz supaya kita dapat betul malam Lailatul Qadar? Paling gampang itu mulai pertama kita berpuasa sampai terakhir nggak pernah alpa beribadah. Pasti dapat itu. Walaupun kisi-kisinya tadi umpamanya 10 malam terakhir, jangan sampai tahun ini atas izin Allah berkehendak ternyata Lailatul Qadarnya Allah majukan. Kan Ramadannya Rasulullah sudah yang lama. Bisa jadi. Qadarullah, kalau Allah berkehendak semua bisa terjadi. Kalau ternyata malam ini tahun ini Lailatul Qadarnya malam ke-9, jangan sampai Ibu berpikir, Ustaz, malam Lailatul Qadar itu kan 10 terakhir. Kalau begitu saya gas ibadah saya, pokoknya full gas. Itu nanti 10 terakhir. Yang awal-awal biar melembek-lembek saja tidak apa-apa. Kadang datang, kadang tidak, kadang mengaji, kadang tidak. Jangan sampai pas Ibu sedang tidur tidak melakukan ibadah apa-apa, di situ malam Lailatul Qadar jatuh. Rugilah kita. Rugi dari utama. Berarti harus full. Kalau ingin memastikan bahwa kita tahun ini dapat malam Lailatul Qadar sejak hari pertama nanti, misalnya nanti sejak pertama kita beribadah di Ramadan sampai terakhir, ya tetap harus beribadah. Maka insya Allah itu pasti kita dapat. Insya Allah. Tanpa Terus harus ditetapkan kapan tanggalnya. ya, pertanyaan berikutnya, siapa yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar? Nah itu tadi, yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah mereka yang tidak pernah alpa beribadah di bulan Ramadan. Jangan menggunakan spekulasi, Bu. Bisa spekulasi di malam ini kayaknya tidak gitu. Biar memang saya pergi daripada saya pergi ke, kan sudah jelang Lebaran ini, anak-anak sudah pada tanya semua, baju Lebaran kemana nih Oma? Pada tanya nih, malam ini kayaknya malam 22 apa ya? Bukan malam Lailatul Qadar. Biar bisa pergi, tidak pergi tarawih, saya pindah ke mall saja, ke Lipo belanja. Ternyata Ibu sedang membeli pakaian di mall, malam Lailatul Qadar datang, tidak dapatlah kita Lailatul Qadar. Tidak boleh kita spekulasi begitu. Ya. Terus hubungannya dengan pertanyaan Ibu Haliman Kecamatan Nambo bahwa yang dia dapat dari nenek moyangnya, dari orang-orang terdahulu, bahwa ketika 20 bulan di langit, 27 bulan di langit, kemudian itu zakat juga sudah didudukkan. Lailatul Qadar. 27 bulan di langit dan situ dikatakan itu Zakat, fitrah. Iya. Bagaimana tentang pendapat ini, Ustaz? Iya betul. Jadi sebenarnya begini, karena disinilah uniknya mengapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Bahkan Rasul pun itu tidak memberitahu kapan jadinya, cuma kisi-kisi agar manusia maksimal beribadah. Terus karena ada kisi-kisi yang berkaitan dengan di 10 malam terakhir, mulailah orang-orang mulai menafsirkan. Oh kalau begitu itu nanti berarti di malam ini dihubungkanlah dengan misalnya tradisi berzakat kita itu biasanya di menjelang akhir kita Ramadan. Oh situ pas bersamaan malam Lailatul Qadar. Kita tidak bisa membuat spekulasi begitu. Ya. Karena malam Lailatul Qadar sendiri tidak ditetapkan waktu pastinya. Ya. Memang ada kisi-kisinya malam ganjil yang bagian-bagian akhir 27, 29 juga ada yang menjelaskan itu. Seperti itu, memang ada. Tetapi supaya kita bisa memastikan
agar kita mendapati kebaikan yang kebaikan itu jika ditimbangkan dengan orang beribadah itu setimbang dengan orang yang beribadah selama 1000 tahun, 1000 bulan lamanya tanpa putus. Ya kalau 1000 bulan itu berarti 83 sampai 84 tahun. Maka kita nggak usah berspekulasi. Pokoknya full gas. Ya, gas full atau full gas. Ya. Pokoknya beribadah terus. Ya, beribadah terus, insya Allah pasti kita dapati. Kaitannya dengan tanda-tanda banyak juga di dalam hadis itu. Ada yang mengatakan kalau tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar itu angin menjadi tenang, sepoi-sepoi gitu. Hawa cuaca itu tidak seperti biasanya, agak sedikit begitu. Kalau ayat ke kita itu ademnya bukan adem dingin. Kan adem itu ada yang dingin. Ya kalau kita yang orang Indonesia terbiasa dengan suhu derajatnya misalnya 34, tiba-tiba kita ke negara Eropa yang suhu derajatnya minus 0 derajat, dingin juga, tapi tidak nyaman gitu kan. Ya. Tapi kalau Lailatul Qadar nyaman. Biasa juga ditandai dengan adanya muncul kabut yang putih. Itu semua adalah penanda-penanda saja. Ya, penanda-penanda saja bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi jangan atas dasar begini Bu, lantas setiap malam ibu berjaga-jaga terus di luar rumah, mengamati terus. Iya. Apa ini kabut ini? Belum Pak, berarti belum. Jangan sampai habis puasa sudah orang takbiran, ibu belum pernah dapati yang ibu cari. Iya. Artinya 30 hari itu siap-siap. Pokoknya perbanyak aja ibadah. Iya, baik. Ustaz, dari Ibu Wahidah tentang makna daripada mutawatir, apakah kesinambungan ayat atau kesinambungan makna? Kalau yang berkaitan dengan Al-Quran kedua-duanya Bu. Mutawatir itu artinya kan tidak putus. Mutawatir tidak putus. Jadi lain kalau hadis Nabi itu kenapa ada tingkatannya, ada yang mutawatir, kemudian ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang ahad, ada yang sampai dhaif gitu. Karena yang menyampaikan ini kan sudah banyak orang, misalnya Rasul pernah mengatakan kepada sahabat ini pernah mengatakan sahabat ini mengatakan ini, sampai ke yang terakhir yang kita terima biasanya Bukhari, Muslim itu yang bagian-bagian terakhir, ya riwayat siapa? Itu mungkin saja ada yang terputus di situ. Tapi kalau ayat Al-Quran itu sudah langsung perintah dari Allah kepada malaikat Jibril kepada Rasul, tidak melalui siapa-siapa lagi, sehingga pasti nyambung itu. Jadi bersinambungan, ayatnya pasti akan menjadi mutawatir. Ya. Walaupun definisi mutawatirnya bukan berarti menyambung itu kan kalau al-mushaf yang kita bacakan dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama surah Al-Fatihah. Ayat yang terakhir apa Bu? Ayo. Surahnya An-Nas, tapi ayatnya apa yang terakhir? Jangan sampai tidak dibaca surah An-Nas. Minal jinnati wan nas, itu ayat terakhirnya. Ya surahnya surah An-Nas, ayatnya bunyinya apa? Minal jinnati wan nas. Mushaf Al-Quran ini mushaf yang sudah tertulis dan terbukukan. Tapi bukan berarti turunnya ayat itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin surah Al-Fatihah. Terus nanti malam berikutnya surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim Dzalikal Kitab nanti sampai ayat yang terakhir 200 berapa itu, baru nanti surah lagi yang berikutnya surah Ali Imran. Tidak begitu. Ya. Tetapi bahwa yang dikatakan mutawatir ini memang ini tidak terputus dari apanya, bukan urutan mushafnya yang kita baca. Tetapi memang tidak terputus karena Allah langsung menyampaikan kepada malaikat Jibril, perantara Jibril langsung kepada Rasul, tidak melalui orang lain. Ya. Jadi tidak COD Bu. Kalau COD kan melalui kurir, ini tidak langsung. Nah, gitu. Jadi pasti mutawatir, nggak ada yang meragukan. Ya. Karena memang sudah langsung. Baik Ustaz. Kita break dulu Ustaz. Nanti kita sambung setelah yang. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Syiar Majelis Taklim Ramadan dan tentunya setelah yang satu ini.